tanpa perhatian adalah jalan menuju kematian. Inilah sabda dari Sang Buddha. Sadhu. Yang saya hormati para romo ramani serta ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama hadir untuk mendengarkan Dhamma Desana. Namun sangat luar biasa ya. Biarpun tempatnya hujan lebat seperti ada di pegunungan pada pagi hari ini, umatnya bawa payung ya. Tapi saya lihat nggak ada bacaan dijual ya. Umat tetap semangat melakukan puja bakti ya. Nah, biasanya kalau umatnya kurang keyakinan, begitu mendungnya nggak jadi kewihara karena mendung, padahal belum turun hujan. Ya, karena keyakinannya kurang. Tapi kalau keyakinannya mantap, jangankan mendung, hujan pun akan kujalani. Ini seperti cinta aja ya. Cinta keyakinan ya. Sangat luar biasa. Baik, pada kesempatan ini Bante akan menguraikan khotbah Dhamma. Judulnya tentang perenungan kematian. Ya. Tapi bukan berarti saya menakut-nakuti ibu bapak yang berusia 70 tahun ke atas, bukan ya. Bukan menakut-nakuti ya. Nah, kenapa perenungan kematian ini perlu kita renungi? Ya, kalau menurut pendapat umum, kalau membahas kematian tidak baik karena kita belum mati, apalagi belum pesan peti, perlu hati-hati. Jadi tidak baik membahas kematian. Ada yang bilang katanya tabu. Orang dulu bilang katanya pemali, ada yang bilang bumali. Ya. Ya, sebenarnya untuk merenungi kematian dan perlu membahas kematian ini sangat perlu, ya. Karena kalau tidak dibahas, nanti kita repot sendiri. Tahu-tahu kita lagi jalan ke seleo, jatuh, langsung pindah alam, ya. Maka sebelum kita semua mengalami kematian, perlu kita renungi kematian. Supaya apa? Supaya kita siap-siap sebelum dibawa ke Bontekbil. Ya. Siap-siap. Nanti kalau sudah dibawa dulu repot kita, nggak siap, ya. Persiapannya apa sih? Dan kenapa kita perlu membahas kematian? Nah, untuk mengetahui cerita ini, mari kita ikuti yang satu ini. Ya, iklan dulu sebentar. Ya, iklannya sudah selesai ya. Dilanjutkan kembali. Kita perlu membahas kematian. Tujuannya apa? Supaya kita ini sadar. Sebagaimana Sang Buddha mengatakan bahwa hidup ini tidak kekal abadi. Suatu saat cepat atau lambat kita akan mengalami kematian. Hidup ini tidak pasti, tapi kematian ini pasti. Maka sebelum kita mengalami kematian, kita harus banyak melakukan kebajikan. Jadi kita merenungi ini tujuannya apa? Untuk sadar bahwa hidup kita ini nggak lama lagi ya. Hidup kita ini nggak nyampe 100 tahun. Ya paling hebat
sekarang hanya berkisar 75 tahun. Sekali lagi nggak sampai 100 tahun, sekarang umur manusia makin pendek, sekarang hanya berkisar 75 tahun. Kecuali ibu bapak mendapatkan bonus ya dari alam semesta karena melakukan kebajikan bisa mencapai 80 sampai 90. Selebihnya sudah goodbye ya. Jadi maka kita perlu perenungan. Kemudian tadi dikatakan bahwa penuh perhatian adalah jalan menuju tanpa kematian. Ini sabdanya Buddha ya. Penuh perhatian jalan menuju tanpa kematian. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita itu perhatian atau sadar penuh setiap hari, setiap saat ya, maka kita akan melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup dan kehidupan ini. Karena kita sadar bahwa hidup kita ini gak lama lagi, maka dia sadar melakukan kebajikan-kebajikan. Ya seperti misalnya berdana ya. Ya di sini Bante lihat umatnya senang berdana ya. Meskipun kantongnya pada kosong nggak jadi masalah, yang penting terus berbuat baik. Nanti dia bisa penuh lagi, apalagi musim hujan. Coba dicek. Itu ya. Berdana, kemudian menjalankan sila ya. Sila itu moralitas. Etika perilaku yang harus kita tambah lagi dengan sila. Kemudian dia akan menambah lagi dengan meditasi. Nah ini orang yang sadar jadi menambah kebajikan. Mulai dari berdana, kemudian mempraktekkan sila, kemudian mempraktekkan meditasi. Setelah meditasinya sudah bagus, ya biasa dia mengolah, kalau di Myanmar tuh dia sebelum masuk vipassana dia ngolahnya samatha dulu. Karena tanpa samatha konsentrasinya kurang kuat. Boleh aja sih kalau mau langsung ya. Cuman umumnya kurang kuat, jadi dia latih samatha. Setelah samathanya kuat, nah dia konsentrasi akses udah masuk ya. Kemudian baru dia masuki vipassana bhavana. Ya. Tapi ada juga yang di Myanmar langsung ke vipassana, boleh. Jadi dua-duanya boleh, benar ya. Setelah dia memasuki vipassana, ya vipassana itu apa? Vipassana itu untuk mencapai pandangan terang. Pandangan terang bukan berarti ini gelap lalu kita senter ini terang, bukan. Ya. Pandangan terang artinya melihat segala sesuatu apa adanya. Ini namanya pandangan terang. Nah setelah dia melatih meditasi vipassana, maka dia akan mencapai buah-buah kesucian. Buah-buah kesucian itu apa saja? Misalnya Sotapanna, Sakadagami, Anagami, ya, dan Arahat. Ya. Nah kalau sudah mencapai Arahat ini berarti kita sudah terbebas dari kematian. Kenapa? Karena dia sudah melihat Nibbana. Nibbana itu bukan alam, bukan. Suatu keadaan yang telah terbebas dari anicca, dukkha, anatta. Terbebas dari kelahiran, usia tua, sakit, dan mati. Ini sudah bebas. Hancurnya kekotoran-kekotoran batin ini sudah disebut nibbana. Maka itu tadi saya katakan penuh perhatian jalan menuju tanpa kematian. Artinya setelah kita sadar penuh setiap hari, setiap saat, umumnya orang melakukan kebajikan-kebajikan. Mulai dari dana, sila, meditasi. Setelah dia meningkatkan meditasinya, dia beralih ke vipassana. Setelah mencapai vipassana, dia memperoleh buah-buah kesucian, yaitu Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Setelah ini dicapai, maka dia terbebas dari kematian. Nah ini maksudnya, penuh perhatian jalan menuju tanpa kematian. Nah, oke ya. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan tanpa perhatian jalan menuju kematian. Artinya kalau kita dilahirkan ke dunia ini, orangnya nggak sadar-sadar.
nggak mau tahu lah pokoknya tentang di kehidupan yang akan datang, dia nggak mau tahu, karma nggak mau tahu. Sebodoh, yang penting pokoknya tugasnya apa? Hidup dia ini hidup hanya sekedar hidup. Ya. Tujuannya apa? Paling cari uang, ngempanin anak istri, happy-happy, besok cari duit lagi. Kerjanya tiap hari, siklus kehidupannya begitu, terus lama-lama dia mati sendiri. Nah, tahu-tahu begitu melek, adanya apa? Di ruang dapur banyak api, ya, alias di alam neraka. Jadi nggak sadar orang ini. Ketika orang ini tidak ada kesadarannya, apa yang di benak pikirannya? Dia tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dia tidak mau melakukan perbuatan yang mulia seperti berdana, sila, meditasi, dia nggak mau. Pokoknya setiap saat saya senang-senang aja dah. Udahlah, nanti kalau pergi ke Bontekpio bagaimana lagi. Yang penting saya senang-senang aja. Kenapa? Karena dia nggak sadar bahwa hidupnya ini mungkin tinggal 7 hari lagi atau tinggal sebulan lagi. Nah, akhirnya karena dia nggak melakukan kebajikan-kebajikan, disitulah dia ketika meninggal dunia, maka dia dilahirkan di alam apaya. Alam apaya itu alam rendah, neraka, binatang, setan, raksasa, asura. Ini upah bagi orang-orang yang nggak sadar nih, dia nggak mau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, akibatnya dia di situ akan menderita lahir dan batin, dan lama sekali dia tinggal di 4 alam ini. Dan itu pun belum selesai. Setelah dia naik pangkat, lahir lagi nanti di alam manusia. Itu pun hidupnya jadi orang miskin, jadi pengemis, jadi pemulung. Nanti lahir lagi dia jadi manusia lagi, yang mungkin manusia yang sederhana. Kalau dia kualitasnya makin baik. Nanti lahir lagi. Jadi disitulah, karena nggak sadar, siklus kehidupan ini berputar terus menerus, membuat kita lahir lagi, lahir lagi, lahir lagi. Maka orang yang nggak sadar dikatakan jalan menuju kematian. Nah, sekarang tadi Bante mengatakan tentang kematian. Sesungguhnya apa sih kematian itu, perlu kita bahas juga ya. Namun sebelumnya ikuti yang satu ini dulu. Ya, iklan lagi ya. Minum dulu. Ya, kita kembali ke studio ya. Nah, tadi kita bicara tentang kematian. Apa sih kematian itu? Ya, kematian itu artinya berhentinya aktivitas fisik dan batin secara total. Itu namanya kematian. Ya. Dan setiap orang kalau dilahirkan pasti mati, pasti. Meskipun dia sakti mandraguna, meskipun dia suci juga mati juga. Pasti. Nah, kemudian kita bahas tadi tentang kematian. Kemudian apa sebabnya manusia kok bisa mati? Ada sebabnya. Ya, ini boleh dicatat ya. Di HP boleh ya, di buku boleh, asalkan jangan di pikiran, pasti lupa. Ya, kalau di pikiran. Baru ingat satu, apa yang kedua ya? Ini repot ya. Kenapa manusia dapat mati atau meninggal dunia? Disebabkan menurut kitab suci Abhidhamma Pitaka, nah, ini ada di kitab Abhidhamma Pitaka, manusia dapat mati atau meninggal dunia disebabkan oleh 4 sebab. Ya, boleh dicatat. 1, karena usianya sudah habis. Ya. Yang kedua, karena karmanya, ya. Yang ketiga, karena usia dan karma, ya, sudah habis. Dan yang keempat adalah karma penghancur atau sebab-sebab faktor lainnya di luar 3 faktor ini. Oke, kita bahas yang pertama. Apa maksud batas usianya sudah habis? Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk sekarang ini manusia hanya berkisar 75 tahun.
Setelah itu kita akan meninggal dunia. Jadi ketika batas ini 75 sudah pas, kita meninggal dunia. Ini namanya batas usianya sudah habis. Ya. Kemudian yang kedua, karmanya sudah habis. Karmanya sudah habis maksudnya bagaimana? Karma penghasil untuk kehidupan ini sudah habis. Ya, karena setiap orang dilahirkan karmanya beda-beda. Ya. Ada yang karmanya itu menunjang kelahiran kita hanya sampai 50 tahun. Selanjutnya dia akan meninggal dunia. Ya, karmanya sudah habis. Sedangkan usianya masih ada nih, bisa 75 tahun. Tapi karena karmanya habis, karma kebaikannya hanya mencapai 50, maka kita sebagai manusia meninggal dunia. Nah, ini diumpamakan seperti mobil dengan bensin. Tapi ini bukan lagu ya. Mobil dengan bensin, ibaratnya misalnya gini. Kalau kita mau ke Jakarta, bisa nggak kalau ngisi seleter dari Tangerang ke Jakarta, ngisinya cuma seleter, bisa nggak? Nah, jadi bahannya cuma sampai seleter doang. Akhirnya setengah jalan mobilnya mati. Manusia seperti itu. Sebenarnya mobilnya itu mendukung untuk ke Jakarta, ya. Tapi karena ngisinya cuma seleter, karmanya cuma ngisi seleter, tengah-tengah akhirnya mobilnya mati. Seperti itu ilustrasinya. Tapi bisa nggak menjadi panjang? Bisa kalau orang itu sadar. Sekali lagi kalau orang itu sadar. Misalnya begini. Sebenarnya orang itu mati nih 50 tahun. Karena bahannya cuma sampai 50 tahun doang. Tapi karena dia banyak beramal, berbuat baik, rajin baca parita, rajin menolong orang, ya. Apalagi dia orang kaya, tinggalnya di jalan raya, uangnya meraya-raya, ya. Terus dia berbuat baik terus, ya. Bisa lebih tuh. Kenapa? Karena ditambah lagi bahan bakarnya. Ibaratnya kita beli lagi ke pom bensin 3 liter, nambah lagi tuh. Nah, ini karena orang ini waktu dilahirkan hanya 50 tahun, terus nggak mau nambah-nambah, nggak mau berbuat baik dia, akhirnya begitu 50 tahun sudah lulus ujian dia ternyata. Akhirnya meninggal dunia. Ini maksudnya yang kedua. Ya. Yang ketiga karena usia dan karma. Udah habis. Ini benar-benar sudah kematian yang ideal. Benar-benar ideal. Jadi karmanya menunjang pada usia 75 dia akan meninggal dunia. Kemudian karma baiknya juga mendukung. Jadi usianya mendukung, karma baiknya juga mendukung. Nah, begitu 75 pas. Ya. Kemudian dia meninggal dunia menghembuskan napas yang terakhir. Nah, ini kematian ideal. Ya, dapat diumpamakan seperti pelita. Ya, Ibu Bapak bisa melihat di layar monitor Anda semua di sini ada pelita ya. Nah, pelita itu ada sumbu dan api ya. Ya, api ini ibaratnya kita nih, tubuh kita. Terus minyaknya itu diumpamakan kebaikan kita ya, mendukung. Jadi minyaknya ada, sumbunya juga ada nih. Jadi api itu kan hidup terus. Ya, artinya karma kita cukup, usia kita juga cukup mendukung. Tapi ternyata tiba-tiba ada angin besar lewat. Apinya mati nggak? Mati. Padahal karmanya mendukung, sumbunya mendukung. Cuman karena ada api, ya baru dia, bukan, maaf salah. Jadi apinya itu ada, sumbunya ada. Nah, minyaknya ini artinya habis, sumbunya juga habis. Ya, jadi sekali lagi yang kedua, karma dan usia artinya sumbunya ini habis, minyaknya juga habis. Jadi apinya hidup nggak? Nggak hidup ya. Nah, itu diumpamakan seperti itu. Ya, sekali lagi karma dan usia ya. Karena habis, diumpamakan seperti lampu pelita, artinya minyaknya dan sumbunya habis. Nah, ini ilustrasinya seperti itu. Nah, baru yang ketiga yang tadi. Yang ketiga faktor yang keempat ya. Nah, yang keempat faktor sebab lain baru seperti tadi. Minyaknya ada, sumbunya juga panjang. Tiba-tiba angin lewat.
mati apinya. Ini namanya karma penghancur. Ya, padahal sumbunya panjang, minyaknya juga banyak, apinya ada, tapi tiba-tiba ada angin, mati apinya. Nah, ini namanya karma penghancur atau di luar dari 3 faktor ini. Mengapa bisa terjadi karma penghancur? Karena kekuatan karma buruk yang kita lakukan. Ya. Nah, inilah sebabnya. Misalnya contoh kematian. Contoh kematian yang keempat, contoh ya. Misalnya tsunami. Mereka nggak kepengen mati, mereka senang main di pantai, ikannya gede-gede, terus airnya surut tinggal ngambilin. Tiba-tiba ada tsunami. Akhirnya dia bukan ngambilin ikan, malah diambil sama tsunami dianya. Habis kesel ngambilin ikan melulu, sekarang di air diambil semuanya. Akhirnya mati. Contoh kedua, gunung meletus. Ya, kalau bisul meletus masih diobatin bisa. Ini gunung meletus. Ya, ada aja tuh gunung lagi nyangkul, tiba-tiba gunungnya meletus. Kemudian tanah longsor, gempa bumi, ini karma-karma penghancur nih. Ya, itulah 4 sebab itu. Ya. Nah, kemudian umumnya ketika orang melihat jenazah atau orang meninggal, kadang-kadang orang akan berpikir apa? Jangan dilihat tuh jenazah. Kenapa? Karena bisa membawa sial. Kalau dagang nggak bakal laku kalau ngelihat jenazah. Betul nggak? Betul. Kalau dagangnya di kuburan, ya dagangnya di kuburan, siapa yang mau beli? Ya. Kalau melihat jenazah, bawa apes, bawa sial, ya pokoknya bawa malapetaka lah kalau ngelihat jenazah. Ada salah satu negara yang seperti itu ya, atau orang-orang tradisi kadang-kadang seperti itu. Sebenarnya kalau kita ngelihat jenazah itu sebenarnya suatu objek yang sangat menguntungkan. Bukannya apes, tidak. Ya. Kenapa menguntungkan? Untuk merenungi bahwa kita nih nanti bakal seperti ini. Kita ini bakal mati. Sekarang kita harus sadar, banyak berbuat baik. Mumpung masih muda, ya usia masih sweet 17, belum sweet-sweetan, ya. Coba kita melakukan kebajikan-kebajikan. Nanti kita bakal seperti ini. Nah, itu manfaatnya akhirnya apa? Maka munculnya sangwega, ya. Rasa kemendesakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Namanya sangwega. Maka ketika dia berbuat jahat, dia nggak mau. Ngapain saya berbuat jahat? Umur saya juga nggak lama lagi. Maka yang dilakukan berbuat baik, berbuat baik. Inilah untungnya. Yang kedua, dikisahkan ada seorang biku. Waktu itu dia belum jadi biku. Dan dia nggak mau jadi biku sebenarnya. Dia mau jadi umat rumah tangga. Dia cari duit ke sana ke sini untuk membiayai adik-adiknya, orang tuanya. Pada suatu ketika orang tuanya ini meninggal dunia. Padahal dia udah bersusah payah ya. Uang dia cari mati-matian, hampir mati beneran dia. Mati-matian dia cari terus. Kemudian orang tuanya sakit, dia rawat. Mulai dari rumah sakit yang mahal, obat-obatan yang mahal, makanan-makanan yang enak. Pokoknya sehari 10 juta kemungkinan besar tuh habis sehari. Demi orang tuanya. Ternyata sebulan kemudian orang tuanya meninggal dunia. Nah, si anak ini ketika dia melihat jenazah, sekali lagi bukannya sial, dia merenung, inilah hidup dan kehidupannya. Hidup ini adalah tidak pasti. Ternyata yang pasti adalah kematian. Mulai saat ini, udahlah saya mau jadi biku saja, melakukan kebaikan untuk umat dan untuk diri sendiri, untuk melatih kesucian-kesucian. Akhirnya orang itu tersadarkan dan dia menjadi biku. Ya, dia melatih meditasi dengan baik. Nah, ini jadi menguntungkan ngelihat kematian itu. Ya. Ketika saya di Myanmar, saya pernah ke Myanmar kurang lebih sebulan. Jadi aktivitas di sana itu bangun pagi jam 4. Ya, jadi mata masih pada belekan, udah bangun, ya. Kemudian nanti sampai jam 10 malam baru boleh tidur. Jadi jam 4 itu terus meditasi terus, kecuali makan ya.
Makan di sana saya sekali, kemudian nanti jam 10 malam baru boleh tidur. Nanti jam 4 bangun lagi. Itu aktivitas saya dulu waktu di Myanmar. Di sana biasanya menggunakan komunikasi bahasa Inggris. Dia lebih pandai ya. Kalau di monastrinya itu pandai berbahasa Inggris semua. Ya. Tapi kalau di luar itu nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Aneh itu. Ya. Nah di sana melatih. Suatu ketika tentang meditasi kematian. Jadi kalau untuk di sana ada untuk melatih meditasi kematian. Jadi orang kalau untuk meditasi di sana harus melihat mayat. Mayatnya harus asli, bukan yang aspal. Ya, tapi harus asli. Itu setelah dilihat mayatnya, tentu mayatnya mayat yang sejenis ya. Misalnya kalau yang perempuan, mayatnya perempuan lagi. Kalau yang laki, mayatnya laki lagi. Jadi nggak boleh laki dikasih mayat yang usianya 17 tahun baru meninggal, itu nggak boleh. Kenapa? Bukan meditasi malah ngayal. Aduh, cantik juga ya. Kapan jadi istri saya? Akhirnya malah mikirin. Nah itu. Jadi biasanya objeknya sama-sama jenis. Kalau sama-sama jenis kan kita nggak terpengaruh. Ya, caranya dilihatin itu mayat. Setelah itu matanya dimeremin sampai terpeta di dalam pikiran kita. Itu caranya seperti itu. Ya. Kalau untuk detailnya mungkin kita bersambung ke episode berikut. Ya. Karena kalau dijelasin yang detail lebih dalam lagi ya, kurang lebih begitu. Nah suatu ketika ada satu biku yang disuruh melatih objek mayat, pejamkan mata untuk mayat, dia takut. Loh kenapa takut? Kamu kan jadi biku. Iya karena di negara saya seperti ada larangan atau ada tradisi kalau melihat mayat itu sial. Ya justru menguntungkan. Ayo coba. Dia nggak bisa, akhirnya gurunya cari-cari mayat. Cari-cari mayat, karena nggak dapat akhirnya cari foto mayat. Ya. Nah jadi mayatnya boleh juga kalau karena nggak dapat mayat. Tapi kalau yang asli jauh lebih baik. Ya. Tapi kalau nggak percaya nanti bisa buktikan setelah yang satu ini. Ya. Tapi mohon maaf kalau batinnya nggak kuat jangan ya. Karena saya lihat di Bontekpio aja orang begitu mati. Jangan ngeliat nanti malam didatengin lu diketok-ketok pintu. Emang tukang somai ya Pak? Ya. Enggak lah, enggak mungkin. Kalau makhluk itu kalau kita berani, enggak ganggu kita. Enggak, dijamin. Kalau kita berani nih kemana-mana aja sekalipun dia angker sekalipun. Selama kita mungkin berani ya, batinnya berani. Kemudian juga ada permisi ya ibaratnya ya. Kalau orang dulu kan bilang permisi anak babi mau lewat. Kurang gede, anak gajah. Kurang gede, babi mah kecil. Gua aja dong, anak gajah ya. Kalau orang dulu kan. Jadi nggak usah takut, nggak bakalan. Jadi kita lihat, misalnya nenek-nenek meninggal kita lihat aja gitu. Oh seperti itu. Orang yang sering melakukan perenungan kematian, dia akan takut berbuat jahat. Tetapi berani berbuat baik. Kenapa? Karena nanti saya seperti ini. Betapa bodohnya kalau saya ini hidup cuman senang-senang aja. Sekarang saya harus bergegas berbuat baik. Jadi menguntungkan ketika melihat mayat, bukan merugikan. Ya. Nah selanjutnya, ada satu cerita di dalam cerita Buddhis, ya, cerita Buddhis. Saya ambil dari kitab Sangyutta Nikaya. Dikisahkan tentang seorang Dewa Subrahma, ya. Kisahnya demikian, ya. Pada suatu ketika di alam dewa, ya, ada namanya Dewa Subrahma, ya. Nah, Dewa Subrahma ini memiliki bidadari sebanyak 1.000 orang. Ya, 1.000 orang bidadari. Atau kalau bahasa umum 1.000 dewi ya. Dan diajak bersenang-senang di alam kedewaannya. Nah waktu itu ada sebuah pohon yang cukup rindang dan banyak bunganya ya. Jadi di alam dewa itu masih senang-senang, sama seperti manusia, masih senang-senang, masih makan. Jadi jangan berpikir, oh kalau dewa mah nggak makan. Makan. Karena dia kalau nggak makan, mati dia. Bagaimana kematian dewa itu dibahas lagi nanti di episode berikut. Karena panjang ceritanya lagi ya. Kita kembali ke sini ya. Jadi dia masih makan, masih bersenang-senang, masih menyanyi. Jadi dewa itu masih menyanyi. Pernah nggak seumur hidup mendengar dewa menyanyi? Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Sama. Jadi sama kita, nggak usah takut ya, takut bener ya. Jadi dewa itu masih nyanyi,
dan masih bermain musik, masih dia masih main musik. Ya, nanti kapan-kapan kita bisa ke tempatnya. Jadi dia masih nyanyi, masih bermain musik, itu merdu sekali kalau dia nyanyi dan main musik masih merdu. Jadi mereka senang-senang bermain musik, bernyanyi-nyanyi. Nah, kemudian 500 dewi itu naik ke pohon. Ya tentu dewa kalau naik ke pohon bukan seperti kita naik-naik begitu, bukan, dia dengan seperti terbang gitu ya. Sambil bernyanyi, Dewa Subrahma bersama 500 dewi ada di bawah. Mereka bernyanyi ya. Setelah bernyanyi, dia mengumpulkan bunga-bunga yang dilempar dari para bidadari yang di atas. Ketika senang-senang, bahagia banget Dewa Subrahma itu, ya dipakaikan kalung bunga, diambilkan bunga dan sebagainya. Tiba-tiba suaranya hilang semua. Yang di atas itu hilang semua. Nah, Dewa Subrahma kaget, ya, kaget. Loh, tadi suaranya begitu indah, begitu banyak. Kok tiba-tiba kok yang di atas suaranya nggak ada? Nah, akhirnya dewa itu nengok ke atas. Ternyata survei membuktikan, ya, dewi yang di atas itu sudah nggak ada semua, sudah nggak ada, tiba-tiba hilang. Jadi dewa itu kalau mati seperti api itu, kalau kita tiup, udah, kita nggak bisa lihat apinya kemana, nggak tahu, seperti api itu. Jadi begitu dia mati hilang semua, tubuhnya itu hilang semuanya. Kalau kita kan mati kan ada tubuhnya, harus pesan peti, ya kan? Harus gali lubang. Kadang-kadang dia kena ke lubang dalam ya. Kecemplung di lubang dia. Kita begitu. Kalau dia enggak langsung hilang semua. Berarti dia aja sudah mati. Nah, si Dewa Subrahma dia mau tahu ini kok dewi-dewi pada hilang kemana nih. Nah, kebetulan Dewa Subrahma memiliki suatu kemampuan ya. Kemampuan atau idi. Coba saya cek ya. Kemana ini mereka? Lalu dia meditasi sebentar, dia lihat. Oh, ternyata dewi-dewi yang hilang itu ternyata sudah mati semuanya dan lahir di alam rendah. Di alam rendah. Jadi dari alam dewa bisa lahir di alam rendah loh. Kalau kebajikannya nggak cukup. Ya jangan dikira kalau dewa itu kalau mati pasti lahirnya di alam bahagia. Belum tentu, karena ada dewa yang baik, ada dewa yang kurang baik. Dewa yang kurang baik artinya dia hidupnya hanya mengandalkan kebajikannya aja. Dia nggak mau menambah lagi. Ini dewanya kurang baik. Bukan jahat ya, tapi dia hanya bersenang-senang aja. Tapi kalau dewa yang baik sama seperti kita. Mau kebaktian, mau belajar dhamma, mau mendengarkan dhamma. Karena di alam dewa itu masih belajar dhamma. Masih. Ya. Tapi kan dewa yang kurang baik dia nggak mau, pokoknya senang-senang aja. Tahu-tahu mati aja. Nah, nanti lahirnya di alam rendah. Nah, akhirnya Subrahma sedih sekali ya. Jadi dewi yang begitu dicintai, disenangi, tiba-tiba lenyap dan meninggal dunia di alam rendah. Dia sedih sekali. Kalau begitu saya mau ngecek juga. Dia melihat paslapnya dia, sekarang saya matinya nih kapan? Jadi bisa ditahu. Dan kita juga sebenarnya tahu. Ya nanti saya kasih unjuk ya, tapi jangan kaget ya. Jadi dia melihat paslapnya itu, saya matinya kapan bersama dengan bidadari yang jumlahnya 500. Coba saya cek. Dia meditasi, dia renungkan. Ternyata usia Dewa Subrahma hanya 7 hari lagi. Dia akan mati di tempat yang sama, lahir di alam rendah. Semakin ketakutannya luar biasa, semakin gelisah, semakin resah. Dia sedih sekali. Sekali lagi dewa bisa bahagia, bisa main musik, bisa nyanyi, dewa juga bisa nangis. Pernah dengar dewa bisa nangis? Tidak pernah, sama juga, kita juga belum ya. Dewa bisa nangis loh. Jadi dewa itu nangis sedih ya. Tentu nangisnya dewa nggak seperti kita sampai koser-koseran apa, mau lemparin bantal, enggak lah ya. Dia enggak, sedihnya tuh ya biasa gitu ya. Jadi dia nangis ya, karena 7 hari ini dia bakal mati. Karena kan 7 harinya dia dengan kita beda ya. Kalau di sini, kalau dewa tingkat kedua, kalau di sini 1 hari saja, di sini 100 tahun, di sana baru 1 hari. Berarti 700 tahun lagi dia bakal meninggal. Udah ketakutan tuh dia.
Kalau kita tinggal nggak ada 1 hari meninggal aja kita udah mau lakukan keburukan-keburukan kita mah. Makanya kita ini sebenarnya bodoh, hidupnya nggak sebentar sekali. Nggak ada mungkin setengah hari ya, mungkin hidup kita ini. Tapi kita nggak mau berbuat baik, itu masalahnya. Nah, bagi dia itu 700 tahun lagi bakal meninggal kalau perhitungan di alam manusia. Itu dia udah gelisah tuh, aduh umur saya kok pendek tinggal 7 hari lagi. Apa yang harus saya lakukan? Nah, suatu ketika dia ingat ajaran Sang Buddha dan kebetulan Buddha ada. Maka dia turun ke dunia untuk menghormat kepada Buddha, untuk meminta pendapat saran dari Buddha dan sekaligus meminta wejangan kepada Sang Buddha. Dewa Subrahma bilang, Bante, selalu gelisah pikiran saya ini, selalu kacau pikiran saya ini. Dan aku bingung. Lalu apa yang menjadi yang sudah muncul dan yang belum muncul semua akan terjadi. Jika ada pembebasan, tolonglah Bante beritahu saya. Nah, singkat cerita Sang Buddha langsung memberikan apa? Oh, Dewa Subrahma, kamu tidak usah takut. Bermeditasilah, karena meditasi itu adalah sumber kenyamanan. Nah, begitu mendengar kata meditasi, ya, jadi bagi orang yang spiritualnya tinggi, begitu mendengar kata meditasi, dia udah tahu. Jadi sangat cerdas sekali. Tapi kalau spiritualnya rendah, nggak ngerti dia. Apa itu meditasi? Bagaimana caranya? Apa artinya? Dia nggak tahu. Jadi kalau orang yang spiritualnya tinggi, begitu mendengar ketidakkekalan hidup ini, dia bisa mencapai sotapanna tuh. Cuman mendengar hidup ini tidak kekal, dia udah mencapai sotapanna. Karena dia intinya sudah paham, ya. Nah, begitu juga Dewa Subrahma, begitu kata mendengar meditasi, dia langsung mencapai sotapanna beserta para dewi-dewi yang lain. Nah, disitulah dia berlatih meditasi tentang kematian. Nah, setelah berlatih meditasi tentang kematian, maka dia terbebas dari 4 alam apaya ini. Jadi orang yang sudah mencapai sotapanna, paling tidak dia sudah terbebas dari alam rendah ini. Nah, sebenarnya kita pun juga bisa melihat paslep kita, kapan saya mati bisa. Bagaimana caranya? Kita hitung dari umur kita aja. Misalnya gampangnya gini aja deh ya. Umur kita nih sekarang anggap saja 50 tahun aja. Anggap aja nih kita semua 50 tahun misalnya ya. Sedangkan kehidupannya 75 tahun, berarti tinggal berapa tahun lagi? 25 tahun lagi. Ya, waduh gawat. Sekarang usia saya 50 tahun, 25 tahun lagi saya bakal lamjiun. Maka sebelum dibawa ke Bontekbyo, saya akan melakukan kebajikan. Ya, salah satunya rajin berdana, menjalankan sila, ya, bermeditasi. Itu kalau usianya 50 tahun. Kalau sekarang usia kita 70 tahun, berarti usia kita tinggal 5 tahun lagi. Ya, jadi kita harus siap-siap. Ya. Siap-siap apa? Melakukan kebajikan-kebajikan. Jadi seperti Dewa Subrahma tadi, waduh hidup saya ini tinggal 7 hari lagi. Nanti kalau mati saya lahir di alam bawah. Nah, kita itu harus berpikir seperti itu sebenarnya. Kalau usia kita 50, wah 25 tahun ini saya bakal meninggal. Kalau saya malas kewihara, malas berdana, tidak mau berbuat baik, nanti saya akan lahir di alam rendah. Kalau kita semua berpikir seperti itu, apa yang terjadi? Maka perilaku kita, baik pikiran, ucapan maupun perbuatan, itu semua akan kita jaga. Minimal meskipun ada salah-salah, ya paling cuma sedikit, itu mah cincai lah, ya. Karena nggak luput kita, karena belum suci kan, masih mending daripada kita lost control. Nah, itulah manfaatnya merenungi kematian. Sehingga kita sadar dan melakukan kebajikan-kebajikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, ya Bante sudah
menguraikan panjang dan lebar, bahkan sempat melebar sedikit ya. Dan semoga uraian ini membawa hikmah manfaat bagi kita, pentingnya hidup dan kehidupan ini untuk merenungi kematian. Karena siapa tahu besok atau lusa kita menghadapi kematian yang sama, maka sudah saatlah, sekaranglah kita berbuat baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.